Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai 9. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 9. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 6-7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Judul renungan kita hari ini adalah Percaya pada Tuhan dalam Iman, ditulis oleh Carrie Lawrence. Sahabat suara kasih, pernikahan adalah petualangan yang menyenangkan dan menarik, yang membutuhkan cinta, rasa hormat, kesabaran, kasih karunia dan usaha. Hal ini berlaku dalam perjalanan ke suatu negara bagian yang sama sekali baru. Beberapa orang berkata bahwa terkadang rasa sakit karena perubahan harus lebih besar daripada rasa sakit yang kamu alami di tempat saat ini. Disinilah aku dan suamiku tinggal lebih dari setahun yang lalu, merasa bosan karena tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Iklim politik yang tidak sehat dan salju musim dingin yang tebal. Lewat banyak pertimbangan dan doa, kami memutuskan untuk pindah ke tempat baru. Begitu kami membuat keputusan ini, ada rasa gugup sekaligus sukacita yang aku rasakan. Kami sudah memutuskan bahwa kami akan menjalaninya dengan iman, dan bukan dengan apa yang terlihat di depan mata. Kami punya keyakinan bahwa inilah waktunya untuk menghadapi perubahan, dan kami percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Meski begitu, itu adalah hari-hari yang melelahkan, dipenuhi dengan urusan berkemas, bersih-bersih dan mengatur segala sesuatunya. Dibutuhkan lebih banyak kasih, kesabaran dan kasih karunia. Tidak ada waktu untuk bertengkar di tengah masa-masa perubahan ini. Kami sama-sama saling percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan musim yang baru bagi hidup kami. Hari itu pun tiba, mereka mulai memasukkan barang-barang ke dalam truk. Begitu juga dengan kendaraan kami yang sudah siap untuk berangkat.
Hari itu sangat menyenangkan. Kami memulai petualangan baru. Kami menuju kota baru yang sudah kami kunjungi 1 tahun sebelumnya, dan kami hanya melihat apartemen baru itu. Saat itu suamiku dalam situasi pengangguran. Aku juga merasa sangat gugup dengan apa yang akan terjadi kepada binatang peliharaan kami sepanjang perjalanan. Tapi kami tetap hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Lalu Tuhan hadir. Dia memberi kami apartemen yang indah, dan diizinkan untuk memelihara binatang, termasuk kelinci kami. Pekerjaan penulisanku meningkat, dan Tuhan memberiku kesempatan lebih untuk menulis bagi kemuliaan-Nya. Hal itu membuatku sangat bahagia. Tuhan juga segera memberikan pekerjaan baru yang tepat untuk suamiku. Ini adalah pekerjaan terbaik yang pernah dia lakukan. Aku sangat bersyukur atas semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami sejak kami berada di sini, dan tidak sabar untuk melihat apa lagi yang akan Dia rencanakan untuk kami. Melalui pengalaman ini kami belajar untuk mempercayainya, dan tidak bersandar pada pemahaman kami sendiri saat terjadi hal-hal yang tidak pasti, untuk hidup secara otentik dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Sahabat Suara Kasih, apakah kamu sedang berencana untuk melakukan perubahan besar? Apakah kamu mencoba untuk tidak menyerah di bawah tekanan keadaan? Apakah kamu menemukan bahwa kamu dan suamimu lebih sering bertengkar? Marilah kita renungkan, inilah cara terbaik untuk menangani berbagai hal selama ketidakpastian ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa mendapatkan bimbingan dan arahan dari Tuhan, bekerja sebagai tim dengan pasangan, latih kesabaran, kasih, dan berkat dengan pasanganmu. Berdoa untuk kedamaian Tuhan. Saat kamu merasa tidak yakin tentang apa yang akan terjadi di depan, minta bantuan Tuhan saat kamu menghadapi kendala. Berdoa bersama dengan satu sama lain selama masa-masa krisis. Luangkan waktu untuk pergi jalan-jalan bersama. Ingatlah untuk saling memperhatikan. Kalau kalian mulai bertengkar, segeralah meminta maaf satu sama lain. Waktu kita mengingat tips-tips ini, berdoalah dan percaya pada Tuhan dalam iman, dan bukan atas apa yang dilihat mata, karena yang terbaik akan datang di babak baru kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.